Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam program yang sama tentang motivasi dan inspirasi yang diperkasai oleh Infinity Ministry. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan Oktober ini, tahun 2023, dan masih dalam tema yang sama, yaitu mempelai Kristus. Puji Tuhan, izinkan saya untuk memberikan sebuah renungan singkat buat kita semua. Dan biarlah firman Tuhan ini, renungan ini menjadi pijakan kita, menjadi modal bagi kita, ya, agar supaya kita semakin teguh di dalam Tuhan, semakin kokoh di dalam Tuhan, dan juga kita semakin dipakai dan diurapi oleh Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas kerajaan Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Wahyu yang saya bacakan, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19, kita baca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Di situ bertemakan tentang perjamuan kawin anak domba. Ayat 6 berkata, "Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat." Puji Tuhan, haleluya. Nah, mempelai Kristus itu adalah orang-orang yang percaya. Mempelai Kristus itu adalah orang-orang yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan selalu digambarkan, ya, gereja itu adalah Sion. Gereja itu adalah mempelai Kristus. Nah, sebelum kita lebih jauh masuk di dalam tema mempelai Kristus. Nah, mempelai Kristus ini diawali dengan sebuah hubungan, ya, sebab tanpa didasari, tanpa diawali, ya, dengan dasar hubungan, maka kita tidak akan menjadi mempelai Kristus, maka kita tidak akan menjadi pengantin sorga yang dimana Alkitab, ya, telah mengatakan kepada kita semua. Nah, dalam Kidung Agung, ya, di situ melukiskan tentang bagaimana seorang kedua kekasih yang saling mengasihi satu sama lain, yang saling mencintai satu sama lain, yang dimana mereka saling menyanjung, ya, memuji, ya. Nah, untuk menjadi mempelai Kristus, dasar yang pertama adalah diawali dengan dasarnya cinta. Sebab tanpa ada dasarnya cinta, tidak akan terjadi hubungan. Dan kalau tidak ada hubungan, maka kita tidak layak menjadi mempelai Kristus atau pengantin surga. Ya, dasarnya adalah cinta, dasarnya adalah kasih, ya, dasarnya adalah saling memberi satu sama lain, memberikan satu apresiasi satu sama lain, dan dasarnya adalah percaya. Nah, saya percaya dimanapun kita berada, baik umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, bagi mereka, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, itu adalah menjadi modal, menjadi dasar bagi kita untuk menjadi mempelai Kristus. Kemudian
Ketika kita sudah mendasari itu dengan cinta, dengan kasih, dengan adanya daya tarik, dengan adanya saling percaya, ya, dengan adanya saling memberikan apresiasi satu sama lain, maka kita menjadi mempelai Kristus yang diinginkan Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita tetap menjaga mempelai Kristus sampai dalam pernikahan kudus antara Kristus dan gereja Tuhan, antara Kristus dan orang-orang percaya kepada Tuhan? Nah, di ayat yang ke-7 berkata begini, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba Allah telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat yang ke-8, dan kepadanya dikaruniakan supaya ya memakai kain lenan halus, ya, untuk ada di dalam perkawinan anak domba Allah, untuk ada dalam perkawinan antara Kristus dan gereja, ya, maka gereja atau mempelai itu wajib memakai kain lenan halus. Apa yang dimaksudkan dengan kain lenan halus? Kain lenan halus itu berbicara tentang kekudusan. Nah, Allah itu adalah sifatnya kudus. Maka gereja, kita orang percaya wajib, ya, menjaga kekudusan. Karena kekudusan itu sangat penting. Kekudusan itu menentukan apakah kita layak di hadapan Tuhan atau tidak. Karena firman Tuhan sendiri berkata dalam kebenaran firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau kita mempelai Kristus wajib dan tetap ada dalam posisi menjaga kekudusan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menjaga untuk menjadi mempelai Kristus sampai dalam pernikahan kudus antara gereja, ya, dan mempelai Kristus. Yang kedua adalah tetap menjadi layak untuk menjaga. Yang pertama adalah menjaga kesetiaan kita, ya. Kesetiaan bagi kita itu sangat penting, ya. Kesetiaan di hari-hari ini, inilah yang Tuhan inginkan, inilah yang Tuhan mau, supaya dimanapun kita berada, ya, setiap kita orang percaya, hamba-hamba Tuhan, untuk tetap menjaga kesetiaan, ya, menjaga ketaatan kita kepada Tuhan, ya. Bahkan juga bukan hanya kita setia, bukan hanya kita taat, tetapi apa yang harus kita lakukan, yaitu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Di ayat yang ke-9 di situ berkata, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Haleluya, haleluya. Saya percaya setiap perkataan Allah itu adalah perkataan yang membangun. Saya percaya setiap perkataan Allah itu firman Allah yang membuat kita semakin kuat, semakin teguh. Ya, walaupun kita begitu banyak menghadapi segala tantangan, tetapi perkataan-perkataan Allah itu adalah perkataan-perkataan yang menopang kita. Untuk itu menjadi mempelai Kristus dan tetap menjaga mempelai Kristus, kita tetap menjaga kelayakan kita kepada Tuhan, yaitu kesetiaan, ketaatan kita, dan melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah jangan keluar dari imanmu. Jangan tinggalkan imanmu. Jangan tinggalkan Tuhan yang engkau percaya sampai hari ini. Pertahankan itu, apapun bentuk pergumulanmu, masalahmu, persoalanmu, tantanganmu, ya, jangan tinggalkan iman, karena iman itulah yang membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Iman itulah yang kita menjadi mempelai Kristus dan kita menjadi pengantin surga. Ayat yang 10 berkata begini, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat.
Ya, yang ketiga adalah kita hanya menyembah Tuhan Yesus saja. Hanya ada satu nama di kolong langit ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Marilah kita menyembah Tuhan. Marilah kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Saya percaya ini adalah hari-hari terakhir. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita masing-masing supaya kita tetap layak menjadi mempelai atau pengantin sorga. Haleluya. Dimanapun kita berada, mari kita tetap kuat, mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan juga mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti memberikan semangat kekuatan bagi kita. Saya percaya di hari-hari ini Tuhan mencurahkan roh-Nya supaya setiap orang yang mendengar berita firman Tuhan, setiap orang yang melihat perbuatan-perbuatan orang kudus, mereka juga akan percaya, mereka juga akan mengenal, dan mereka akan menerima Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan. Biarlah menjadi dasar buat kita agar supaya kita tetap menjadi mempelai Kristus, tetap menjadi pengantin sorga yang dimana waktunya yang ditentukan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.